Saya cuma ingin membincangkan beberapa saja mengenai persoalan-persoalan yang kiranya perlu kita pikirkan secara bersama menyambut dakwah di Aceh, menyambut dakwah di Indonesia dan di Asia Tenggara. Baik. Judul yang saya berikan di sini adalah dakwah kreatif di Radio Indonesia. Sekarang karena di Indonesia juga ada kementerian dakwah kreatif, jadi semuanya urusan yang kreatif ya. Jadi juga kita ingin dakwah yang kreatif. Ini berawal sebenarnya cukup berbeda berdasar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf 8 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan dasar ilmu yang benar. Masya Allah, dan aku tidak masuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menyuruh Rasulullah SAW menyatakan dan memberikan statement, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allahi ala basirah. Saya mengajak kepada Allah, menyuruh kepada Allah, menyuruh untuk beribadah kepada Allah, ad'u ila ibadatillah ala basiratin. Ala basiratin ini adalah kebenaran yang nyata saya lihat. Jadi dakwah ini adalah dakwah yang nyata benar. Kebenarannya begitu nyata lihat dalam mata hati, lihat dalam pikiran, dilihat dalam setiap perundungan dan keyakinan. Jadi ini adalah dakwah yang diyakini. Apabila dakwah itu diyakini kebenaran, apabila dakwah itu nyata benar kebenaran di depan mata kita, maka dengan demikian kita akan berusaha dengan segala kekuatan, segala usaha dan daya upaya yang kurang mana. Apabila ini adalah suatu dakwah yang nyata benar, memang kebenaran adalah suatu kebenaran untuk berdakwah ataupun untuk mengajak orang kepada beribadah kepada Allah, mengajak orang lain untuk memeluk Allah. Maka dengan demikian saya akan melakukan segala usaha, segala daya upaya. Ini yang kemudian tidak cukup dengan satu usaha, tidak cukup dengan ala-ala, karena ini adalah bukan satu persoalan yang saya lihat kabur, ataupun dakwah ini bukan yang saya cuma menambahkan benar atau enggak, benar atau enggak, tapi ini dakwah yang saya yakini. Dua, saya kita meyakini sesuatu, maka kita akan melakukan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan, untuk melakukannya. Inilah kemudian mengapa Islam datang sampai ke sini. Islam melintasi semua masyarakat di Asia dan seluruhnya. Itu karena orang-orang yang meyakini dakwah Islam itu sendiri. Para sahabat yang meyakini dakwah Islam itu adalah dakwah yang benar, dakwah yang harus disampaikan ke seluruh dunia. Sebagaimana firman Allah SWT, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali kasih sayang. Artinya sifat dakwah Islam itu adalah dakwah yang benar dan itu diyakini oleh orang yang melakukan itu dakwah. Sehingga jarak antara Aceh dengan Semenanjung Arab itu menyeberangi laut. Ada kalau sekarang misalnya kalau jalur pelayaran sekarang keluar dari Jeddah harus melewati Laut Merah ke Teluk Aden
yang berjalan karena memang meyakini bahwa dakwah ini benar dan harus disampaikan. Kita mendengar cerita manusia, kita mendengar cerita sejarah Islam, bagaimana orang-orang Islam melintasi utara Afrika sampai kemudian Islam sampai di Spanyol, Islam sampai di Indonesia, Islam sampai di Asia Tengah dan seluruh. Itu karena mereka meyakini bahwa dakwah ini dakwah yang benar. Sifat dakwah ini dakwah benar. Ad'u ila Allah pada basiratin, sesuatu yang Imam Al-Qurtubi mengatakan ala hujjatin wa burhan. Jadi dia melihat alasan yang dia melihat atas dasar ilmiah, atas dasar suatu yang memang burhan, yang melihat dalam mata hati bahwa ini adalah kebenaran yang mesti disampaikan. Itu rahasianya. Jadi kalau ada orang tanya siapa yang membawa Islam berbaca orang yang mengatakan bahwa berdagang seperti saya ingin meluruskan bahwa yang membawa Islam, yang kemudian menyebarkan Islam di bumi kita ini adalah orang-orang yang yakini dengan kebenaran Islam itu sendiri dan kebenaran dakwah itu mesti harus disampaikan. Poin pertama yang kemudian akan mendorong jika kita meyakini bahwa dakwah ini adalah dakwah yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk mengatakan qul hadhihi sabili, ini jalan, ini pilihan, ini suatu yang saya yakini, ad'u ila Allah ala basiratin. Ini bukan hal yang raba-raba, bukan hanya yang sangka-sangka, bukan yang cuma praduga-praduga, tapi ada basirah, ada sesuatu yang saya lihat nyata kebenaran. Jadi saat itu maka kita akan coba untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Ini hubungannya misalnya dengan dakwah ini adalah dakwah yang karena kita meyakini kebenarannya, kita akan berkarya, kita akan melakukan hal-hal yang merupakan usaha yang benar untuk kemudian melakukan dakwah, melakukan seruan. Jadi dakwah ala basiratin, dakwah yang kita lihat kebenarannya ini harus dilakukan, dakwah yang mesti dilakukan dan kita melihat nyata kebenaran apa yang dilakukan itu. Ini dibangun dari dasar pemahaman serta kesadaran mendalam. Ya, benar. Jadi kalau hari ini kita ingin melakukan dakwah ada basirah, dakwah yang kita yakini kebenarannya itu maka kita harus mengerti hakikat dan tujuan dakwah itu sendiri. Apa hakikat itu? Sebenarnya apa ini untuk profesi saja, untuk cari rezeki ataupun apa sebenarnya? Nah, itu sangat tergantung pada itu semua, pada niat kita kemudian. Apabila itu adalah ila Allah wa rasulih, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau itu adalah tidak dunia yusibuha, wa hijratuhu ila ma hajara. Jadi tergantung. Dan itu akan keikhlasan adalah puncak daripada amal. Kita sesuatu yang akan menentukan amal itu sendiri. Berkesinambungankah, tidak berkesinambungankah satu kerja, satu amal itu pada ikhlas, pada ketulusan. Anda jika mengharapkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan, atau daripada pekerjaan dakwah itu, saya kira maka itu akan sangat tergantung sikap. Biasanya kalau itu kita jadikan profesi, maka kita biasanya juga akan pindah profesi, karena itu tidak menentukan lagi. Begitu ya sama seperti dagang. Jadi dakwah itu harus dilakukan memang, karena dakwah itu juga dapat dilakukan di manapun dan apapun dan oleh siapapun. Balaghu anni walau ayat, hadis Rasulullah SAW sahih. Sampaikan dariku itu walaupun siapapun, saat berbicara, saat duduk, saat dalam pesawat, saat dalam kapal, saat
Ini dakwah kreatif yang kita maksudkan di sini adalah dakwah yang tidak hanya melihat satu lapangan dakwah, bukan hanya pegang link seperti pegang ini dan kita berdakwah, tidak, bukan hanya di podium, bukan hanya di mimbar, agar tapi juga di mana saja kita bisa berdakwah, kita bisa menyeru orang kepada Allah, kepada Islam. Saya kita berdiskusi itu, kita melakukan seminar, kita berdialog, kita di majelis, kita di rangka-rangka, di balai-balai, di mana saja kita bisa melakukan dakwah. Akan tetapi dakwah itu kita harus kita pahami dan harus memang menyerap dalam diri kita bahwa adalah sesuatu yang kewajiban yang harus dilakukan oleh mukmin. Mau di pasar, mau di mana saja kita menghayati dakwah itu sendiri. Kemudian hal yang paling penting juga dalam dakwah ini kita mengetahui sumber-sumber dakwah Islam. Dakwah Islam, maka sumber-sumber dakwah Islam. Ini yang prosesnya panjang, perlu disabarkan. Ini karena seperti perlu diabasi pasal mudik satu hadis. Al-ulama usul, al-ulama umana usul. Jadi para ulama itu hadisnya dhaif dalam hadisnya, agar tapi itu diikuti oleh para imam untuk melihat, untuk menekankan bahwa orang-orang alim itu adalah orang-orang yang dipercaya, orang kepercayaan para rasul. Artinya dakwah Rasulullah SAW, dakwah para rasul semuanya itu akan disampaikan oleh orang alim. Jadi ini potensi ilmuannya. Itu dan potensi keilmuan ini yang panjang perlu kesabaran. Dan kita selalu berproses. Artinya apakah kalau saya belum cukup ilmu kemudian saya tidak berdakwah? Tidak. Kita berdakwah, kita menyampaikan apa yang kita sudah tahu betul dan sudah kita pelajari. Jadi tidak menyampaikan kepada orang lain, kita tidak berdakwah dengan hal yang sebenarnya kita tidak tahu. Dan apa yang kita harus tahu dari Islam ini adalah akidahnya. Kalau jadi kita sudah akidah al-syariah, kita harus betul-betul tahu tentang akidah al-syariah. Karena itu adalah semua merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama. Jadi Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama daripada dakwah Islam itu. Dan karena itu kita harus membacanya terus, mengulang dan mempelajarinya. Ulama-ulama Islam dulu juga mempelajari Al-Quran, melihat, ingin mencari apa yang Allah suruh kepada kita, apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan apa yang Allah larang kepada kita. Maka ulama dari zaman ke zaman, dari masa panjang masa Islam, mempelajari dan terus mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk mencari tahu apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita, kepada manusia semuanya, dan apa yang Allah larang. Dan bagaimana kita harus beriman, bagaimana kita harus mempercayai, dan apa yang harus kita percayai, ini sudah diungkapkan dan dipelajari oleh para ulama Syariah dalam sepanjang zaman dan juga ulama lain. Begitu juga dalam hal syariah, begitu juga dalam hal akhlak, ada Islam. Ini adalah sesuatu yang mesti diketahui ataupun dipelajari secara terus menerus. Jadi karena ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak punya batas tertentu. Kita terus proses mempelajari dan tentu dalam niat kita adalah untuk menyampaikan, untuk mengamalkan Islam itu sendiri, kemudian untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang kita pahami dengan benar tentang Islam itu. Jadi jangan seperti Islam ada seperti yang dikatakan seperti pemakan. Islam itu adalah satu dakwah yang benar, akan tetapi ditangani oleh pengacara yang gagal. Jangan sampai begitu. Artinya Islam itu sesuatu yang benar, sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya, bahkan kepada semua alam semesta ini. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Arsalnaka ila rahmatan lil alamin," sebagai kasih sayang kepada alam semesta.
itu seperti suatu yang sadis, Islam itu suatu yang menakutkan dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian lupa Islam itu. Hakikat Islam itu sendiri berganti di tangan orang yang membicarakan Islam itu karena tidak mengerti tentang Islam. Jadi mengerti sumber-sumber Islam, mengerti sumber-sumber dakwah itu, mulai dari sumber-sumber agama Islam, Al-Quran dan hadis. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh para ulama dari masalah bahwa yang telah menghabiskan umurnya, menghabiskan umur mereka itu untuk mempelajari, untuk mengkaji apa yang Allah sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka telah menghasilkan sangat banyak karya, sangat banyak pengetahuan. Dan kita terus berproses untuk belajar itu, tidak pernah berhenti untuk belajar, terutama untuk terus membicarakan Al-Quran. Al-Quran selalu akan menjadi inspirasi. Al-Quran selalu akan bisa mengilhami kita dan mereka orang yang dicerdaskan oleh Al-Quran. Oleh sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang dicerdaskan oleh Al-Quran, mencerdaskan mereka, kemudian memunculkan mereka sehingga mereka menonjol di dunia ini dan mempengaruhi banyak orang, banyak tempat di dunia ini, sampai di tempat kita, sampai di kepulauan yang sangat jauh. Itu tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang dididik oleh Al-Quran itu sendiri, dididik oleh Rasulullah SAW dengan manhaj atau metode Rasulullah. Intinya kita perlu memahami Islam, dan Islam itu bisa diuraikan, setelah kita mungkin membaca, menelaah, mempelajari semua itu, kita akan mendapatkan satu surah kulliyah, satu gambaran yang menyeluruh tentang Islam yang kita pegang. Kemudian saat kita menyampaikan Islam itu kepada dalam dakwah, kita akan mereka akan dapat menggambarkan bagaimana Islam itu sendiri. Jadi intinya kita selalu harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan, dan untuk mengenali apa yang benar itu tentu sesuatu yang harus membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Rasulullah SAW, dan kemudian berhubungan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Setiap perkataan yang tidak berhubungan itu membesarkan sesuatu yang lain. Dalam penyampaian saya membesarkan diri saya, membesarkan persoalan individu lain. Itu sama dengan itu perlu hati-hati dalam kita mendengar dan menyimak. Tapi sesuatu yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Rasulullah SAW, membesarkan Islam itu sendiri, itu adalah perkataan atau dakwah yang benar. Jadi ini untuk mengukur secara secara cepat untuk mengukur tingkat kebenaran suatu pembicaraan ataupun suatu penyampaian. Apabila kita menerima dari seseorang tentang belajar apa, kita perlu melihat ini banyak kemananya dia membicarakan. Apakah itu membicarakan tentang sesuatu yang besarkan Allah SWT, takbir, Allahu Akbar, ta'awudhu, sesuatu yang kemudian membesarkan individu itu sendiri. Ini untuk cara cepat mengenal tingkat kebenaran dari apa yang disampaikan dalam dari Islam. Maka dengarlah sesuatu yang apa yang kemudian membesarkan Islam, membesarkan Allah, membesarkan Rasulullah SAW, dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengikutinya mulai para sahabat sampai dengan para ulama yang memang mereka tidak melepaskan diri daripada Allah dan Rasul. Itu menyangkut dengan sumber-sumber dakwah. Ada banyak hal yang kita diskusi. Kemudian dakwah ala basirah itu juga kita memahami dan menyadari tentang sifat
satu universal. Dia tidak melihat mana, siapa dan sebagainya. Itu adalah seruan yang umum di seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi itu adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas, pada semua orang. Jadi kita melihat bahawa dakwah Islam itu dakwah universal, dakwah yang meliputi siapa saja. Tetap ada perbedaan. Orang Batak, orang siapakah, orang manakah, itu semuanya dipanggil untuk masuk pada Islam, dipanggil untuk taat kepada Allah, dipanggil ke dalam kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain daripada dakwah Islam itu ya seperti rahmat adalah kasih sayang. Sifat dakwah itu sendiri adalah kasih sayang. Kemudian juga sifat istirahat dan mulia. Dakwah Islam itu harus menjadi istirahat dan suluh yang menerangi. Orang sulit hidup, orang sulit lepas dari berbagai persoalan. Orang yang galau, orang yang khawatir, orang yang gundah. Islam menjadi suluh. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Artinya Islam adalah jalan keluar dan ketika dakwah Islam itu mesti menjadi serat dan munir. Dia adalah suluh yang terus bisa terbuka, bisa kemudian orang terinspirasi untuk menjadi dalam mencari jalan keluar bagi kesulitan dalam hidupnya. Kemudian dakwah Islam juga yang kedua, kita menurunkan nasi berpikir dan sama mempusaku tatliyun al-huda. Apakah kalian menyuruh orang lain untuk berbuat baik kemudian kalian melupakan diri sendiri? Islam mengutamakan kedua, mengutamakan keteladanan. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ada keteladanan. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah, budi Rasulullah itu ada. Dan mulai apa yang diyakini, apa yang dipercayai, tentang tauhid dan sebagainya, sampai kepada akhlak itulah Rasulullah itu adalah ungkapan daripada orang sebagai ekspresi kepada itu adalah sifat dakwah keteladanan. Sifat dakwah yang lain basyirah wa nadhira. Sifatnya adalah basyirah wa nadhira. Dia memberitakan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Jadi ada kabar gembira dan ada peringatannya di dalam peringatan. Jadi bukan lucu kan? Yang tidak dakwah Islam yang ada yang tidak ada lucunya. Itu bukan. Dalam dakwah Islam dah sampai pada mereka adalah basyir, kabar gembira. Kabar gembira yang benar. Kabar yang gembira, misalnya Allah menggembirakan orang-orang yang meninggal syahid, meninggal dalam fisabilillah itu dengan syurga. Allah menggembirakan mereka berbuat saleh dengan pahala. Bahkan Allah menggembirakan orang-orang yang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila shalihan. Kemudian mereka berbuat baik, beramal saleh. Itu Allah menggembirakan orang-orang yang berdakwah kepada agama Allah, orang-orang yang dalam pengertian dakwah yang paling umum adalah orang yang memperkenalkan Islam, mengenalkan Islam, kemudian mendidik orang lain Islam, kemudian mengajak orang lain untuk mempraktikkan Islam. Itu pengertian paling umum mungkin daripada dakwah Islam itu sendiri. Jadi kita mengajarkan Islam, kita yang mengajarkan Islam, membuat kita mengerti tentang bagaimana akidah, bagaimana syariahnya, bagaimana tentang akhlak dan
Jadi dakwah Islam bersifat musyir wa nadhira, yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, diingatkan. Kemudian ada banyak sifat-sifat dakwah Islam, sifat-sifat dakwah yang ini juga lagi billahi wa bi rahmatin min Allah linta lahu walau kunta qattan ghalidhal qalbi lam taqu min hawli. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Apabila kamu kasar, kemudian hatinya keras, supaya mereka akan pergi. Jadi tetap sifat dakwah itu juga dengan lemah lembut pada saat waktunya. Dan yang terakhir dakwah juga nanti bersifat jihad. Dia saat waktu dakwah itu yang dituntut, dalam waktu yang dituntut dakwah itu berjihad, bertaruh, berkonfrontasi, berdialog kuat. Itu waktunya juga dakwah itu jihad. Dan kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin Islam, masa-masa Islam, khulafa pada zaman dahulunya, mereka membangun angkatan-angkatan besar dengan armada besar untuk melawannya sebenarnya untuk membebaskan orang supaya dapat memilih Islam. Terkadang banyak tempat di mana penguasanya mengendali tiran ataupun diktator menyekap rakyatnya supaya tidak bisa memilih agama lain, untuk tidak memerdekakan rakyatnya untuk bebas untuk memilih apa yang diyakininya. Saat itu kekuatan Islam atau kekuatan politik Islam datang dan membukakan negara itu, membukakan daerah itu supaya kemudian masyarakatnya bisa memilih. Seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Beliau membukakan Konstitusi Nobel supaya kemudian orang-orang di sana bisa memilih siapa masuk Islam, siapa yang akan berserah, dan dakwah Islam dapat bekerja dengan baik, mengajarkan orang-orang. Jadi di tempatnya dilarang ada dakwah Islam masuk, maka kekuatan politik Islam, kekuatan militer Islam akan masuk ke sana dan membukakan tempat tersebut. Maka itu disebut dengan futuh, pembukaan, pembebasan, supaya orang-orang di sana dapat memilih, dapat melihat, dapat menerima ajaran Islam. Dakwah sampai kepada tingkat itu pada kemudian. Jadi ini semua sifat dakwah yang perlu kita mengerti secara praktis sehingga kita tidak menjadi orang yang mendakwahkan Islam, tapi orang yang kemudian lari daripada Islam. Dibasyiru wa la tunabbiru kata Rasulullah SAW. Jadi apakah mereka begitu? Apakah mereka begitu? Dan jangan buat mereka lari. Maka itu juga dengan pula yang kita katakan. Saat Rasulullah SAW pada suatu hari datang para Yahudi meminta kafir Rasulullah yang itu ada kafir Rasulullah, dan orang Nabi dia Muhammad berikan ambil semua, dan Nabi Rasulullah ambil semua. Saya itu pula orang-orang Badui itu, orang Arab itu, kemudian dengan senangnya dia lari ke kaumnya. Masuk Islam semua karena Nabi juga ada orang yang tidak takut miskin, yang tidak takut miskin, tidak bakti, tidak fikir dan kemudian tidak takut miskin. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rezeki. Maka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak takut miskin. Orang kemudian dibagi dari dengan jadi terkadang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut, tidak begitu mengambil serius orang-orang yang melakukan rasa dia, dan ini kemudian menjadi teladan, dan ini kemudian menjadi suatu ketertarikan hati untuk memeluk Islam, untuk dekat dengan Islam. Itulah yang dakwah ala basirah. Kemudian juga dakwah ala basirah
antropologi budaya. Ini adalah kajian-kajian tentang perbedaannya kita dengan orang Eropa. Mereka sangat fokus terhadap kajian tentang manusia itu sendiri. Sehingga sekarang menurut psikologi itu dalam ilmu jiwa itu banyak sekali jenis penyakit sindrom macam dan sebagainya. Karena kajian-kajian itu kadang-kadang memang ya kajiannya juga orang sakit jiwa. Banyak lagi tambah penyakit jiwa. Jadi itu juga antropologi. Kadang-kadang ilmu itu dibuat rumit oleh ahlinya. Nah, kita tidak perlu terjebak dalam kerumitan yang dibuat oleh ahlinya. Karena saya sangat berpikir tentang kelas ini sehingga saya menjelaskan tentang kelas ini sudah rumit. Sederhana, apa-apa saya jelaskan. Karena saya berpikir dalam fokus pada. Jadi kerumitan itu kadang-kadang dibuat oleh ahli bidang seperti dia membuat rumit. Kita perlu menyederhanakannya kembali. Apalagi dalam dakwah, untuk apa kita sampaikan kepada banyak orang yang mudah dan dapat dimengerti. Jangan kita buat nanti kali di depan orang ya sakit jantung orang kan. Nah itu nanti buat al-Adhar dan seterusnya. Pilih waktu yang bagus itu juga bagian daripada dakwah, tapi dalam majelis yang tersendiri, dalam takhasusat dalam sangat dalam. Contoh nanti ada orang yang berdapat nahwiyin kufiyun ataupun basriyun sudah istihad turun nada dengan kita bawa ke dalam masyarakat. Oh itu juga tidak bijaksana. Jadi kerumitan seperti itu hanya kita berikan tempat di dalam ruang-ruang khusus, saat dalam pengajian, saat dalam takdir, dalam pemaksaan tertentu, dalam mufahadah dan seterusnya. Sementara dalam ruang-ruang dakwah yang umum tidak akan mengambil yang bagian yang menyederhanakan, menjelaskannya dengan mudah dan dapat dimengerti dan sampai langsung ke dalam intinya. Nah, kalau dalam ruang ini khusus ya, khusus bukan yang umum. Jadi kalau kita bicarakan sedikit demi itu memang pada tempat dalam ruang yang memang khusus supaya disediakan, supaya kasih, sudah ruang yang mudah supaya mudah berfokus. Jadi pentingnya kita mengkaji tentang manusia, kita mengerti tentang manusia. Karena insan halu'a, karena insan dha'ifa, dan supaya Allah SWT menjelaskan tentang manusia dan bagaimana manusia dan bagaimana realitas sosialnya, manusia, bagaimana manusia berinteraksi dan seterusnya. Jadi mungkin pengetahuan yang dihasilkan oleh orang-orang barat juga penting, ada pentingnya untuk kita terima sejauh yang berguna bagi mereka. Akan tapi kita bahwa Islam juga di sepanjang masa mulai dari Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan tentang manusia dan tentang ijtima, tentang sosial manusia. Kemudian juga para ilmuwan Islam itu sendiri sudah sangat banyak menempatkan ilmu mereka tentang manusia. Jadi fokusnya itu adalah pada manusia. Dan dakwah itu juga menargetkan manusia. Enggak ada dakwah menargetkan kambing ilmu dan sebagainya. Memang dakwah itu menargetkan manusia, maka manusia itu perlu dimengerti. Bagaimana penjelasan Allah SWT menjelaskan tentang manusia itu, apa sifat manusia itu, dan apa watak manusia itu. Nah, inilah yang perlu kita amati, kita pelajari secara proses bagi kita yang bekerja di lapangan dakwah, ataupun bagi siapapun yang akan menyampaikan dakwah Islam. Jadi kita tahu bagaimana misalnya kejiwaan orang yang sudah lulus di alam dulu, kejiwaan para remaja, kejiwaan anak muda, orang tua. Ini adalah suatu hal yang perlu dan penting untuk dalam dakwah, untuk mewujudkan dakwah dalam Muslim, dakwah yang memang sadar, dakwah yang berwawasan. Kemudian juga penting juga kita memahami berbagai bentuk lapangan dakwah. Seperti yang kita sebutkan tadi, dakwah itu tidak hanya
bahwa sekarang kita mengenal konten kreator. Ini kita dakwah kreator. Jadi artinya kita memproduksi konten dakwah, baik untuk media sosial ataupun untuk apapun dalam bentuk digital dan sebagainya. Ini adalah masanya. Dan mungkin buku-buku serta ini adalah apa yang disebut oleh Strauss ataupun dalam klasifikasi generasi apa yang disebut dengan GZ ini. Kalau saya generasi X, karena nggak masuk dalam klasifikasi ini, klasifikasi di Strauss itu ada bahwa 80-an sampai dengan tahun-tahun pertengahan 90-an, 97, 96 itu merupakan generasi milenial. Ya, yang di era kan ini sekarang sudah lewat generasi milenial, sudah generasi Z, kemudian generasi Alpha dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana klasifikasi mereka. Intinya bagi kita adalah kita ingin menghadirkan justru generasi banyak Islam, generasi baru Islam di zaman ini yang sudah berubah. Karena mungkin akan kita bicarakan nantinya. Jadi kita bisa melihat di sini berbagai bentuk lapangan dakwah yang mesti diisi. Saya juga sebagai peneliti sejarah, saya bukan peneliti sejarah betul. Saya cuma melihat bahwa di Aceh ini memiliki jejak peninggalan para pendahulu yang sangat yakin dengan Islam. Bahkan mereka sangat bisa memperlihatkan dengan jelas, menjadi satu buktinya bahwa memang Aceh itu serambi Mekah, begitu dekatnya dengan Mekah, sehingga mungkin semua bukan saja ilmu pengetahuan yang ditransmisikan ke dalam ke masyarakat Aceh, tapi juga bentuk seni budaya. Mereka memiliki kaligrafi yang sangat indah yang terpadu dengan tulisan Aceh. Itu mengungkapkan bagaimana transmisi budaya dan seni Islam itu masuk ke daerah yang sebenarnya sangat jauh dengan Arab, sangat jauh dengan semenanjung Arab. Akan tapi itu menunjukkan begitu yakin mereka dengan Islam. Begitu kuat mereka memegang Islam. Itu alasannya dan kenapa itu kemudian harus diungkapkan, karena menurut saya itu adalah satu keajaiban Islam. Islam bisa mengaruhi tempat di mana cara berbicara orang Arab, cara berpikir juga bukan berpikir. Lingkungannya juga sangat jauh berbeda dengan lingkungan Arab dan seterusnya. Maka tapi Islam bisa mendapatkan tempat yang luas dan sangat mengakar di dalam masyarakat kita. Itu adalah satu keajaiban Islam. Maka saya akhirnya mulai kaji dan tidak mengerti kalau Islam itu dimasukkan oleh pedagang atau sebenarnya bukan. Tapi oleh karena Al-Quran itu sendiri, karena Islam itu sendiri sangat meyakinkan. Jadi setelah kita pusing-pusing, setelah kita melewati banyak membaca banyak filsafat, dakwah, dan seterusnya, dan ingin dalam pencarian yang begitu berliku-liku agar tapi akhirnya kita menemukan satu ujung. Sebenarnya saya sendiri di Fakultas Sosiologi di Ustaz Akidah. Karena kita harus banyak mengenal di dalam filsafat, perkabaran, seterusnya. Agar nanti kemudian pada ujungnya kita mengerti dan tahu setelah ini. Dan terlampau banyak kadang-kadang membawa berjemaah, padahal memang Buddha itu memang sudah di depan kita. Dan jika kita dan lebih Buddha dan terdiri. Jadi kita cari petunjuk, jangan cari petunjuk di filsafat para filsafat di filsafat. Karena itu tidak percaya saya katakan, tetapi kalau menurut saya Allah sudah menurunkan agamanya dan itu adalah petunjuk. Dan satu-satunya kitab yang secara nyata secara tegas menyatakan bahwa itu adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Ungkapan sangat meyakinkan, tidak ada kata ini. Ungkapannya sangat meyakinkan, pernyataannya sangat meyakinkan. Orang-orang seperti saya pernah mungkin ya di
kita untuk mencari sesuatu yang lain, untuk baca Aristoteles, Socrates, dan seterusnya. Nanti akhirnya kita menyadari pada suatu waktu kemudian menyadari bahwa telah membuang waktu sia-sia. Seharusnya kita terus berfokus dan berkonsentrasi pada kitab Allah wa sunnah Rasulullah sebagaimana dan pada karya-karya ulama Islam. Andaikan saya fokus pada membaca Al-Qur'an misalnya, andaikan saya fokus membaca Risalah karya Al-Masyarakat, andaikan saya berfokus pada Makhrudiyat Razi misalnya, ataupun Al-Basir dan seterusnya, sungguh waktu sepertinya terasa akan lebih bermanfaat dibanding mencari kebenaran di tempat yang memang tidak akan menyimpan kebenaran dan tidak ada kebenaran di sana. Akan lebih untuk membaca luaskan, untuk melihat bagaimana orang berpikir, itu silahkan saja. Nanti tidak kita akan menghabiskan waktu dalam kerumitan yang tidak perlu. Yang ini sudah rumitnya tak mau. Maka tapi musuh bola ini sudah pencat ya orang. Tinggalkan jadi yang lebih lurus dan lebih berfaedah untuk kita mempelajarinya dan kemudian untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi tentang manusia kita perlu tahu, tentang realita sosial kita, tentang masyarakat kita perlu tahu. Tapi tidak selalu harus berpikir, ataupun tidak harus mengambil sesuatu yang diproduksi oleh orang lain ataupun yang diimpor dari Eropa. Kita mempelajari masyarakat. Ini kita datang dari seluruh pelosok Aceh. Ada yang dari Semelu. Alhamdulillah. Dari jauh-jauh harus melewati laut juga sampai ke Banda Aceh. Alhamdulillah sampai kepada bermanfaat dan sampai kembali ke daerah masing-masing juga. Artinya masyarakat Semelu atau masyarakat Singkil. Saya pulang Februari kemarin di Singkil dan di Sulsel juga di Aceh Tenggara. Semua kita bisa mengamati masyarakat kita sendiri, tahu tentang kampung, tahu tentang bagaimana masyarakat kita berpikir dan sebagainya. Itu sudah. Yang penting kita tahu itu. Tidak mesti membaca buku barang menurut teori antropologi begini teori, tidak perlu juga. Jadi singkat aja, ini aja. Kita mengamati masyarakat kita, bagaimana kehidupan mereka, dan kita sebenarnya lebih tahu tentang masyarakat kita. Bukan orang-orang yang datang seperti saja. Seperti saya datang, saya Aceh Tenggara, cuma kita pernah dua kali, tidak berbicara Aceh Tenggara juga. Apalagi orang yang memang tidak jauh. Bahkan ahli antropologi, ahli mana, dia tidak begitu perlu berapa mereka. Kita tahu dan kita mencatat tentang masyarakat kita. Kita tinggal di pinggir laut, kita tahu bagaimana masyarakat kita di pinggir laut. Kita tinggal di gunung bagaimana. Nah, ini adalah memahami realita sosial masyarakat kita sehingga kita tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditumbuh kembangkan. Ini sudah baik, tinggal ditambahkan baik lagi. Dengan sudah baik juga berusaha. Orang sudah mau baik-baik, salat, semua sudah salat jemaah. Datang kita bawa mazhab yang enggak bawa apa-apa, dapat habis itu orang berkata kita jadi salat lagi. Yang sudah tumbuh baik-baikkan saja. Kemudian dalam dakwah Rasulullah juga ada sifat tadarruj, ada kompromi. Biar. Tapi sedikit demi sedikit kemudian itu dibaikkan kembali. Jadi ada waktu-waktunya kita tidak harus ulun menyolong. Kalau saya tegas ini harus semua dakwah banyak begitu. Dakwah tidak revolusi. Dakwah itu selalu persuasi. Dakwah itu mengambil jalan yang wasau bil haqqi wa wasau bis sabr. Menggantikan hak dengan sabr ini suatu yang sebenarnya sangat susah. Al-haq ulil haq wa kana muqam. Biasa kebenaran itu pahit. Kebenaran itu suatu yang susah diterima. La yuhibbuna an-nasihin. Itu orang-orang dalam Al-Quran disebutkan satu ungkapan Nabi di dalam Muhammad dan Nabi dalam satu surat itu. La yuhibbuna an-nasihin. Orang-orang itu tidak suka orang yang menasihati. Nabi itu beratusan tahun berdakwah dan tidak ada yang mengikutinya.
ada basirah, kerjanya kerja bersama orang. Akan tapi ini nasional Islam adalah kirim gaji, kemudian kita udah angkut udah protes bahan awalnya jangan apa itu dakwahnya dia bukan dakwah basirah, tapi dakwah pada putra, dakwah ada putra. Ada pernah saya bertanya dulu sekarang dulu dengan program nasional nggak ada anggaran. Jadi jadi kedengarannya dulu walaupun itu betul misalnya karena soal syariat Islam tidak ada anggaran, syariat Islam tidak ada anggaran, saya rasa ini penting kita syariat Islam pada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada anggaran. Yang seharusnya anggaran itu memang harus untuk syariat Islam dulu yang lain. Dengan lebih untuk syariat Islam tidak ada anggaran, sementara ada impor dan sebagainya ada anggaran, jadi suatu hal yang ganjil aneh mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Kemudian pentingnya kemauan kreativitas ini karena dakwahnya adalah dakwah yang benar, maka kita harus kreatif. Dari itu kita buka. Betul dia tahu. Jadi selalu seperti saya belum bisa seperti saya. Itu saya kira kita tidak betul-betul tidak benar yakin bahwa dakwah ini dakwah. Kalau dakwah ini kita yakini sebagai dakwah kreatif. Kita mencari cara, mencari hilang bagaimana orang sesat. Sekarang perbatasan, saya kemudian ke Baru melewati kawasan Semarang melewati Danau Toba. Ada himpitan perasaan yang luar biasa. Pulang dari sana saya juga sakit. Itu himpitan perasaan karena apa yang kita lihat di sana berbeda dengan suasana di Aceh. Padahal itu ditetangkan dan kita mendengar Al-Quran sudah di Banda Aceh ini setiap waktu salat kita selalu mendapatkan hidangan bacaan Al-Quran dari Al-Quran Masjid Baitur Rahman yang sangat bagus, sangat indah dan kalau katakan ada yang tinggal dari Banda Aceh yang Banda Islamnya itu kan di suara itu yang setiap waktu salat selalu ada. Kalau kali-kali itu sudah tidak ada lagi mungkin apa yang membuat Aceh berbeda dengan tempat lain mungkin kecuali awil. Jadi di sini kita mendapatkan lantunan Al-Quran itu hampir mungkin setiap waktu, bahkan malam-malam dan sebagainya. Saya membayangkan bagaimana saya hidup di Darul di sana. Dan tak pernah mendengar itu. Dan kita merasa berdosa dan merasa bersalah andaikan kita tidak bisa memperdengarkan Al-Quran itu dan guna Al-Quran suara firman Allah SWT itu untuk mereka. Jadi Aceh sini nikmat-nikmatnya dengan syariat Islam, nikmat-nikmatnya dengan kehidupan Islam. Sementara banyak orang di samping bahkan kita sudah mereka tidak bisa menikmati Al-Quran itu. Alawah keindahan kemanisan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dinikmati. Itu sesuatu yang membuat kita kemudian berhimpit perasaan kita guna. Jangan-jangan kita terlakar berdosa. Apalagi jangan kali juga bahkan di dalam kawasan Aceh sendiri saat persoalan bahwa ini termasuk saya mungkin orang-orang yang seperti keluar kemudian mendapatkan ilmu dan seterusnya suka pulang ke ibu kota karena ibu kota menjanjikan banyak bisa diberikan banyak hebat kan. Kemudian bagian-bagian di pedalaman, bagian-bagian yang di kampung-kampung itu yang sudah terabaikan, sudah keadaan. Saya berpikir suplai pengetahuan agama Islam untuk mereka itu dari mana sebenarnya. Paling kalau ada pun itu dari Minasah, dia beberapa malam-malam seminggu di Minasah ada orang yang ngaji Jawa, beberapa
kampung dekat gunung mana misalnya, yang mungkin jumlah sedekahnya mungkin cuma bisa ada sedekah 100.000 lah paling ini, ya kan? Kemudian ada pas kemudian ada tamu-tamu dari alur di sana di jalur jalur. Pasti yang kemudian yang ditugaskan sana mesti asistennya lah. Yang di masjid besarnya yang mungkin ini bisa sertifikat jauh berbanding dengan syukur dengan sertifikat. Dan lingkungan itu hidup. Nah ini pernah teramati bahwa hal-hal yang seperti itu hidup dalam masyarakat. Hidup kemudian kompetisi. Hidup kemudian hal yang tidak saling. Ya walaupun tidak merendahkan secara langsung akan tapi inilah. Jadi perebutan pengikut, perebutan peserta, perebutan hanya. Jadi ada perebutan seperti itu. Saya kira ada hal yang tidak sehat dan mudah-mudahan dan saya sangat berharap misalnya kita berkumpul menjadikan teman-teman hari ini menjadi bulan yang dirahmati oleh Allah SWT dan semoga selalu ada koneksi. Nomor saya pernah dibacakan 3 kali. Agar tapi dengan komunikasi dan itu lebih penting untuk sharing, untuk berbagi ini ada persoalan. Dan saya kira mungkin menjadi beberapa perkumpulan ada perkumpulan besar dari perkumpulan hari ini ada perkumpulan beberapa hari yang dilakukan oleh masyarakat jadi perkumpulan persatuan hari untuk saling berbagi kemudahan. Dan kemudian kalau tempat saya biasanya di masyarakat negeri sejarahnya itu ya Bantul, datanglah sekali-sekali bawa siapa mau berkunjung sering ada pameran dari kecil untuk sejarah Aceh, bagaimana sejarah Aceh dengan dakwahnya sendiri dengan Islam itu sendiri, dan silakan berkunjung sana. Dan kalau ada persoalan apa-apa dan menyangkut dakwah, problem masyarakat sampaikan saja. Itu baru boleh dihidupkan telepon dekat artinya kalau mau persoalan itu menyangkut dengan masyarakat dengan persoalan yang kita hadapi dalam memperbaiki masyarakat kita. Dan saya sangat ingin berkunjung ke Semeru sana. Pulau-pulau yang jarang berkunjung. Artinya semua itu kemudian dirabaikan oleh karena kita tidak mengunjunginya. Maka kunjungilah. Kalau kita pun ada dan pengetahuan apa yang kita ingin sampaikan tentang Islam, yaitu dunia yang kita punya di sini, kunjungilah tempat-tempat. Jadi dalam sejarah itu yang perlu diketahui bahwa banyak bagian bagus sampai ke menjadi atas, sampai ke kuburan yang ada seperti itu sebenarnya wawasan masih Aceh itu. Sana ada gubernur Aceh, sana ada panglima apa-apa dikirim oleh Sultan Aceh itu kawasan itu dan orang Aceh sering berkunjung Nias dan seterusnya. Konflik baru-baru ini juga sebenarnya itu kalau kita ingin lebih besar kita perlu saya pikir ya silakan ambil pulau itu, tapi kami ambil sampai menjadi tetap ambil sini kalah boleh. Nah gitu. Jadi kalau mau dibuat dengan pulau itu kita ambil yang sini kalah kita. Sertifikat dan satu semua lepas masuk Aceh. Nah gitu. Karena sebenarnya itu kalau ya kalau kita ingin dari perbatasan lebih luas maka Aceh itu supremasinya lebih mudah dan lebih orang itu dulunya itu dilaporkan oleh orang Prancis yang berlayar di sini tidak bisa berdagang, tidak bisa menjual adanya kalau tidak ada izin Sultan Aceh. Itu tercatat dalam sejarah dan bisnis. Pasti bahwa itu memang budaya Aceh. Tapi kemudian perang kita dengan Belanda juga diawali oleh persoalan perbatasan yang tercaplok oleh Belanda. Jadi itu kan sudah sangat kompromis kita dengan perbatasan hari ini. Kalau kita ingin mengangkat persoalan dengan sejarah yang lebih jauh dengan konflik Aceh dengan Belanda pada masa itu, maka Nias itu akan masuk ke Aceh. Nah gitu. Karena
Intinya bukan persoalan tanah saja, persoalannya adalah kunjungan. Kita mengunjungi kembali, kita pergi untuk datang kembali, dan dalam waktu-waktu saya pergi di Palu sebagai selalu ada kenangan baik tentang Aceh, dan selalu ada kerinduan masa lampau sepertinya agar orang Aceh bisa datang kembali dan membawa sinar itu kembali menjadi sirajul munir, menjadi suluh. Maka kita perlu mempersiapkan diri, mempelajari apa yang harus kita pelajari dengan baik untuk kita sampaikan kepada, untuk kita kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang seharusnya dan sudah menjadi kewajiban orang Aceh itu untuk berkunjung. Mereka melihat saudara-saudara yang pernah dipersatukan dulu oleh orang-orang. Saya cukupkan di situ. Baik, kemudian kita akan menindas bagian lain tentang dunia saat ini. Mungkin yang dunia yang sudah sangat kita perhati dengan globalisasi. Intinya sekarang kita sudah lebih kiri. Artinya kalau di Banda Aceh, mohon maaf juga mudah pada lebih kiri dengan Singapura, dengan Australia, ada yang saya juga dengan wanitanya, dengan laki-lakinya juga. Ya kalau kau sini nanti ke bawahnya udah celana pendek, ambil itulah. Pokoknya lebih kiri, kemudian bahasa kita juga banyak campur-campur Inggris, juga di iklan-iklan maupun reklama-reklama, baliho-baliho sudah ada Inggris-Inggrisnya. Itu akibat daripada globalisasi. Jadi itu pengaruh globalisasi yang sebenarnya sulit itu menghambat semua karena waktu itu sudah datang. Agar tapi di sini yang intinya kita bahwa bagaimana kita ingin menggantikan dakwah dengan globalisasi ini. Orang-orang dulu dakwah, yaitu globalisasi dan itu universal. Mereka datang sini akan tetapi tidak menggantikan budaya, tidak memusnahkan budaya orang lain. Saat kita orang Aceh ini dipengaruhi oleh Islam ataupun datang dakwah Islam, kita menyembah Allah SWT. Jadi tapi mesti kita tetap hukum tiga, seperti masjid di Persia dan seterusnya. Kemudian pakaian kita mesti seperti pakaian orang Aceh. Jadi tidak menggantikan apa yang jadi budaya kita. Itu tak masalah. Jadi kompromi jabatan memperkaya, maka budaya Islam, baik kita pelajari dalam sejarah kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang sangat kaya. Dari mulai orang Arab saja 22 negara Arab itu tidak satu potongan, satu rumah, satu gedung, satu rumah. Mihrab masjidnya berbeda, kemudian menara masjidnya berbeda dan seterusnya. Jadi tetap hal-hal yang lokal, hal-hal yang menyangkut dengan budaya setempat kita dijaga dan dilestarikan. Itu dakwah Islam, dan kita pernah menjadi global lain dengan globalisasi hari ini. Budaya populer, juga medsos, media massa ini memperkenalkan ide-ide baru yang biasanya itu diproduksi, ide-ide itu diproduksi oleh Amerika, kemudian juga Korea Selatan. Jadi sekarang sudah Korea macam-macam. Pokoknya gaya hidupnya dan juga paling parahnya adalah cara berpikir. Semua itu menjadi tantangan atau dakwah dalam kita menyelamatkan dakwah Islam itu sendiri, nilai-nilai Islam, akhlak dan moral Islam itu sendiri. Kemudian juga dengan budaya Aceh yang sudah menyatu dengan Islam. Ada budaya Aceh yang sudah menyatu dengan Islam. Tidak ada budaya Aceh yang tidak berhubungan dengan Islam. Semuanya berhubungan dengan Islam. Mulai kami semua kan itu berhubungan dengan Islam. Yang dirayakan di dalam budaya masyarakat Aceh ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Jadi itu pun kemudian hari ini sudah datang penafsir budaya ini yang mencoba memisahkan antara budaya Aceh dengan Islam. Ini juga menjadi tantangan dakwah untuk mengembalikan bahwa Aceh tidak pernah keluar dari Islam dan tidak pernah memiliki budaya yang selain diinspirasi oleh Islam itu sendiri. Itu persoalan dengan globalisasi, maka tantangan dakwah itu banyak. Kita perlu terus membaca, terus mempelajari. Dan baik sekali. Kalau kita memiliki alat bahasa Arab yang kuat untuk terus berkoneksi dengan suku-suku
karena kepustakaan dalam bahasa Indonesia tidak cukup dan belajar. Jadi andai kita juga mengasah terus bahasa Arab kita sehingga kita dapat mengerti warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu dan berusaha juga bukan mungkin warisan orang, tapi warisan orang Aceh juga dalam bahasa Jawa juga dalam bahasa Jawa dalam bahasa Arab dan banyak ulama kita yang menulis dengan bahasa tersebut. Andai kita terus bisa mengasah bahasa Arab kita dengan kuat sehingga kita dapat berhubungan dengan sumber-sumber dakwah ini dengan lebih besar, dengan lebih kuat, insya Allah akan lebih baik untuk bagi kita selain dalam menghadapi tekanan dan tawakal. Kemudian dakwah bid'ah. Nah, keadaan yang kita masuk sini bukan keadaan pribadi saja, akan tapi keadaan lingkungan kita, keadaan masyarakat kita, keadaan kota kita dan sebagainya. Jadi satu hal dari dakwah ini bukan saja dan saya tidak temukan sejarah sumber sejarah sipil yang sangat banyak suku-suku masuk suku ada dalam sipil juga. Itu ternyata mereka mengutus orang-orang ke Bandar Aceh Darussalam untuk menjumpai sultan kemudian masuk ke Islam. Jadi tidak selamanya dai yang datang ke tempat-tempat itu. Akan tapi justru orang-orang lain. Masa Rasulullah itu ada wufud, ada utusan-utusan, ada masalah pelafal Rasul juga ada utusan-utusan dari berbagai tempat untuk menghadap Rasulullah SAW, kemudian untuk menghadap para khalifah, para sahabat untuk kemudian masuk Islam dan untuk menyampaikan Islam. Jadi tidak selalu dai ada, akan tapi ada orang-orang yang mencari Islam itu, mencari kebenaran itu, sangat kebenaran itu terang. Bandar Aceh dulu yang pernah menjadi tempat yang terang dengan dakwah Islam, dengan apa yang diberikan oleh Islam sebagai rahmatnya, terkenal dengan ilmu pengetahuannya, terkenal dengan bandar pelabuhan yang kaya yang hebat, kemudian juga terkenal dengan aktivitas dan keindahannya ada di sini. Semua orang kemudian akan datang ke sini. Orang Simalungun sampai hari ini tidak terpikat hatinya dengan di keris Simalungun itu ada dirham Aceh, ada dirham emas yang ditempel di genggamnya. Begitu dekat mereka istana untuk mengambil tabarukkan dan seterusnya. Itu karena memang Bandar Aceh pada waktu itu adalah masyhur sebagai bandar Aceh, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang cerdas. Jadi orang selalu tertarik dengan pintar, baik, cantik, mudah hati, mau berkontribusi dan sebagainya. Orang akan tertarik dengan itu, dengan menciptakan kota kita di Bandar Aceh secara umum sebagai tempat yang seperti itu. Kalau sering dulu dalam kerajaan dalam Baldatun, orang pun lapor. Jadi membuat Baldatun, itu sehingga kemudian kita menjadi tempat dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, dan salah dan jelasnya banyak yang mungkin yang agak awal-awal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita berikan kepada apa narasumber kita yang telah banyak menyampaikan. Banyak gede. Oh, dua juga. Ini aja. Momen dulu nih. Oh, ini juga dua. Luang ke isu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Hanafi, asal dari Sepuluh Sarawak. Jadi tertarik saya Abu Gendung Yudin melihat geografi beliau dengan luar biasa. Jadi ada sedikit pertanyaan yang mungkin ini berguna bagi kami semuanya sebagai pemula, karena ini dari muda tentu. Berarti kalau muda sama dengan pemula. Adapun pertanyaan kami ialah mohon pencerahan dari aku tentang
dalam kondisi kami di daerah kami suku Salak yang memang dari berbagai macam suku dan budaya yang sudah masuk di kota kami. Mohon pencerahan dari Abu, karena pengalaman dari Abu luar biasa, dan apa yang kiranya nanti bisa kami mulai sehingga kami tidak rentan akan salah melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwaris dari Aceh Utara. Begini Ustaz, saya sangat tertarik dengan dua prosesi. Selama ini kami berangkat ke sini mungkin dari atas keresahan Ustaz. Kami berangkat dari resah, dan selama ini saya pribadi telah lama melakukan dakwah-dakwah ke berbagai macam dari masyarakat, baik dari kalangan generasi anak-anak, muda, bahkan sampai yang senior-senior. Jadi saya membuat master plan dakwah itu. Saya buat paket dakwah siapa yang akan tersesat, termasuk cara metode yang saya pakai adalah selain loyalitas, selain bijaksana, juga persuasif dalam mengajar. Saya melihat di daerah memang kita sangat kurang akan ilmu pengetahuan tentang sirah baik nabawiyah maupun di daerah di Aceh. Jadi yang ingin saya tanyakan pada hari ini adalah saran Ustaz untuk kami ini. Saya sering mengajak teman-teman baik kalangan muda maupun kalangan tua itu, setiap kali ada momentum ceramah itu pasti saya selipkan tentang sejarah Ustaz. Karena saya juga termasuk yang sangat suka, sangat tertarik dengan sejarah, apalagi tentang Aceh kita. Bicara soal Aceh zaman dulu dan sekarang, bahkan yang baru-baru ini mereka perdebatkan di TikTok tentang masalah sejarah peperangan Aceh, baik di era konflik maupun apapun, maupun di Negro. Karena yang saya tahu saya pernah membaca buku sejarah Dr. Hussein Hasan dari Lima Aceh ke Stockholm, Swedia. Jadi selama ini kan diperdebatkan mana yang betul sejarahnya, itu mungkin bisa diperdebatkan. Tetapi yang saya katakan adalah saran Ustaz untuk kami, untuk saya pribadi mungkin bagaimana cara referensi saya agar sejarah yang saya ceritakan kepada masyarakat ini bukan sejarah simpang siur. Karena saya sering mengajak, kebetulan saya dari lembaga mengajak satu-satu itu berkunjung ke museum, berkunjung ke tempat-tempat sejarah, tetapi sejarah yang dikatakan itu kadang-kadang beda versi Ustaz yang kita tahu. Nah ini saran dan Ustaz pada saya bagaimana mencari referensi yang memang konkret sejarah Aceh seperti itu dari awal mula. Karena Aceh itu punya sejarah histori yang sangat panjang yang membuat nama kita Aceh ini menggema di seluruh dunia. Itu mungkin yang saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya bertanya sedikit mengenai materi hari ini, yaitu dakwah kreatif di era globalisasi. Bicara masalah dakwah kreatif, pasti kita menemukan mistik-mistik ataupun permasalahan-permasalahan yang mungkin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiflan Al-Jibari, saya perwakilan dari Lembaga Sowe. Sedikit ingin bertanya Ustaz, kita pasti menemukan permasalahan dalam dakwah kreatif ini. Dakwah adalah hak seluruh kalangan Ustaz. Jadi akan tetapi ada pemahaman berbeda dakwah di antara anak muda dan kalangan orang tua. Berdasarkan realitas empiris yang telah kami rasakan, kami dari sebuah forum dakwah itu membuat kajian di sebuah workshop. Gunanya untuk menarik hati, gunanya untuk mengundang para Gen Z biar berserta. Tapi ada pendapat daripada orang tua yang berumpahan. Ini kami Ustaz meminta bagaimana dan seperti apa yang harus kami lakukan agar orang tua dan anak muda ini bisa sepemikiran.
Karena bagi yang keluarga dulu nasihat orang tua dia akan muda. Jadi akan terbentuknya sebuah fondasi kemakmuran bagi dakwah di Aceh ini apabila anak muda orang tuanya sawoki. Nah, jadi bagaimana pendapat Ustaz ataupun bisa terjawab keresahan kegelisahan kami ini Ustaz tentang bagaimana bersatunya opini antara anak muda dan orang tua tentang dakwah. Anak muda mempunyai cara sendiri, tapi orang tua juga mempunyai pandangan sendiri. Itu bagaimana Ustaz? Demikian, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 orang peserta pertemuan dari Institut Sekolah yang meminta kepada Ustaz untuk bagaimana secara harga pengalaman dalam bersama. Kemudian dari peserta Aceh Utara juga meminta kepada Ustaz jangan sekarang penyelesaian sejarah itu Yang penting konkret. masyarakat. Selanjutnya dari sore ini karena sudah ada orang tua yang untuk mengatasi perbedaan Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kira rekomendasi dari Dinas Syariah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masya Allah. Ahli-ahlinya semua. Yang saya berpikir sekarang malah bagaimana saya cari uang. Ini memang orang-orang sudah memang berkompeten, sudah terlibat aktif di dalam tentang seluruh salam kesan yang paling ini dalam badan saya adalah belum ada Al-Quran. Entah beberapa waktu itu ada pun bagaimana jadi kami selalu dari situ ke minat mulai pagi itu sampai siangnya terus dengan Al-Quran itu terus ini memang ada satu ingin membuat landscape kota sebagai landscape kota itu mungkin diberikan. Tapi persoalan-persoalan yang lebih dalam di bawah masyarakat itu mungkin sebagai tempat persinggah mungkin dalam lalu lintas transportasi dan itu saya tidak belum lagi. Mungkin kita ini perlu ada majelis-majelis lain mungkin yang perlu bicarakan, diskusikan dan sebagainya. Intinya kita terus bersilaturahmi maunya begitu. Cuma kalau nggak ada duit ya memang susah masalahnya. Jadi saya berpikir malah bagaimana kalau kita punya duit terus bisa bertemu untuk bisa saling berbagi dan sebagainya untuk mengetahui persoalan saling support. Terutama berbagi otak wal dan ada wal. Artinya untuk saling untuk membagi kebaikan. Saya kira itu yang mungkin yang terus kita perlu bicarakan juga terus salam misalnya sedikit. Saya ingin memperluas garis batas kita memang sampai akses kita karena waktu kita melewati sebuah salam itu bagus. Jadi pas ada perayaan ada orang nikah, saya masih kurang senang pemandangan saya ingat waktu itu di Mayana. Ada yang seperti itu. Misalnya dalam cara melihat jenazahnya itu ada yang bukan seperti itu. Jadi suasana yang itu juga dari segi kalah Aceh Tenggara itu yang suhu tubuh kita akan meningkat panas, bagaimana gitu antara waktu kita melewati Darukuk meja-meja di besar itu kan kita agak jadi turun kan karena bagi begitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu saya lihat agak rawan untuk orang Aceh. Jadi ada shock budayanya juga. Jadi kalau Aceh kayak saya menulis tentang keterasinan. Saya jangan coba cantik bagus dalam supaya tapi seperti saya berikan itu lagi akan saya ikut bahwa alam semesta itu akan melihat untuk ukuran itu suatu yang
tadi mereka harus dapat sampai dan dapat sampai pencerahan rahmat Islam ini harus saya kira itu satu tantangan. Jadi kita cuma bersikap defensif di perbatasan, kita cuma ingin menjaga perbatasan. Dan itu saya kira juga bukan prinsip defensif yang mana, defensif penjagaan mana. Kita harus bisa akses ke dalam. Jadi makanya saya pikir kalau mereka berani kemarin saya ambil pulau namanya itu pulau tidak berpenghuni misalnya, saya mau buka dengan daratan yang berpenghuni ini. Gitu. Ada kalau diberikan simbolga, jadi simbolga masuk administrasi Aceh, kemudian sampai Mandeli Natal, paling tidak masuk administrasi Aceh. Itulah ada wilayah Aceh dulunya kalau kita tarik garis perbatasan yang diberikan oleh Sultan Mansur, rahimahullah yang makan beliau itu, maka urusan orang Aceh itu akan lebih besar daripada kita perang di laut itu sebelum Belanda menyerang Aceh. Itu sudah dua perang sebelumnya, perang Nias dan sebagainya. Maka ada kumpulan perang dalam satu jelatan matanya mereka satu kumpulan begitu baru, kumpulan jahat baru, kemudian mereka sama syahid baru dalam perang. Jadi itu daerah-daerah yang sudah diperhatikan dengan darah air mata orang-orang Aceh. Kenapa? Karena itu sudah orang-orang di Nias itu di bagian Nias apa itu masih Muslim dan kemudian Muslimnya anak-anaknya yang kemudian menjadi begitulah. Artinya kita perlu perhatian besar. Saya kira ya kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, kita sebarkan kunjungi bahwa bahkan untuk bagus juga daerah perbatasan dengan kita, mereka perlu juga mendengar sudais, mendengar hari-hari yang bagus. Al-Quran sangat meyakinkan. Umar radhiyallahu anhu masuk karena Islam, memeluk Islam kita. Inilah mereka mendapatkan juga yang seperti itu. Itulah kita. Dan kesannya untuk 10 salam saya kira memang di wilayah yang mungkin tidak jauh dengan Aceh, Usul memang di Riyah, sejak kita mungkin sudah kita bahas itu semakin kuat. Kemudian untuk salam untuk siapa saja yang berbuat Islam sana, kawan sana. Saya pikir memang cari uangnya bagaimana cari uang support mendukung kegiatan-kegiatan inisiatif yang sudah dilakukan. Dan kiranya memang maunya informasinya bisa sampai terus. Paling tidak untuk Pak Ustaz ya, untuk saya Ustaz dan juga paling teman saya di sini di kepala bidang apa Pak Ustaz di kepala bidang apa? Bidang Ketua Agama Islam dan Dengan beliau juga saya berkonsultasi. Kami sebenarnya soulmate. Kalau orang Besti. ya, besti. Jadi memang dekat dan yang punya kebudayaan yang sama, punya ini budaya yang dekat. Juga untuk persoalan sejarah itu memang persoalan menyampaikan sejarah. Tapi ya saya kira untuk apa yang sejarah Aceh ini harus diikat dengan sejarah Rasulullah SAW, sejarah Islam harus diikat karena memang sudah dibawa-bawa, sudah dicampur aduk sama Belanda. Jadi persoalan sejarah kita ini, maka saya juga terjun ke dalam persoalan sejarah ini karena memang itu mesti dibersihkan. Jadi kolonial itu sudah melakukan banyak hal tentang sejarah Aceh. Pertama dengan mengasingkan kita dari sumber Arab. Orang tua kita bisa jadi apa? Dalam khususnya sebelum abad 20, apapun tulisan yang saya cari semuanya dengan huruf Arab. Sangat kita diasingkan bahasa Jawi, bahasa Jawa, huruf Arabnya diasingkan, bahasanya diambil. Jadi bahasanya diambil dan dikembangkan menjadi bahasa Indonesia, kemudian menjadi bahasa Melayu. Aksaranya dibuang, ditinggalkan. Aksara Arab digunakan sehingga bahasa Jawi tidak berkembang. Karena perkembangan berikutnya adalah ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang kemudian dikembangkan, dibuat ejaan baru, disempurnakan dan seterusnya. Sementara bahasa Jawi masih baku
ditafsirkan kembali karena bahasanya sudah tidak lagi berkembang. Kalau saya pikirannya dikembangkan itu mungkin akan seperti bahasa Indonesia ini juga yang bisa dipahami dan ditulis dengan bahasa Arab. Jadi sebenarnya asal bukan menjadi. Ini persoalan kita adalah pasti kita diasingkan dengan orang tua kita dulu. Saat bahasa kita sudah berbeda, kita tidak bisa mengakses literatur, kita tidak bisa mengakses dokumen. Apalagi saat kita diasingkan dari bahasa Arab. Bahasa Arab bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita lagi, tapi tidak bisa membaca, melihat apa yang ditulis, apa yang dipikirkan. Jadi saya kira ini termasuk di antara dakwah, bukan dengan orang Arab bahkan, tapi supaya kita dapat mengakses tadi, supaya kita dapat masuk ke dalam warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang. Karena ini bercerita tentang sejarah, maka sejarah itu adalah dokumen. Dokumennya apa yang mereka baca dulu, apa yang mereka pelajari dulu. Hari ini kita tidak tahu apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka baca. Akhirnya sejarah juga hilang. Jadi dari persoalan diasingkan kita dari dokumen-dokumen, dari literatur yang diwarisi oleh orang-orang keluarga sampai kemudian mereka orang-orang barat, orang-orang kolonial datang mengkaji sejarah Islam, mengkaji sejarah. Kalau saya katakan, tahunya banyak. Mereka nggak tahu sebenarnya tentang Aceh, tentang Raja Pakuin. Dari mana cerita itu diambil karena Raja Pakuin, Jadi itu semua termasuk Malikus Saleh. Jadi dalam satu tulisan dua Malikus Saleh yang direndahkan mata-mata itu adalah karena itu yang dibuat seperti cerita King Amro, yang menggambar penjuri sebagainya. Jadi itu yang kemudian menjadi pemimpin Islam seperti Malikus Saleh. Sementara inspirasi prasasti yang ada di Batu Islam yang justru mengungkapkan suatu hal yang sangat berbeda, yang sangat Islam. Ada al-qabr al-hasib al-masih al-karim al-abid al-fatih. Al-abid al-fatih, saat kata al-fatih itu masuk prasasti. Ini sudah mau identitas Islam. Al-Fatih, ya seorang sama seperti Fatih Muhammad. Itu adalah syakhsiat Islamiyah, itu adalah tokoh Islam, orang Islam. Jadi inilah pengampuran karakter-karakter itu dalam sejarah kita yang dibentuk oleh Polda itu sangat banyak. Dan itu yang kemudian dipopulerkan oleh orang-orang kita tanpa kritik, tanpa kolektif. Sehingga saat kita ingin memasukkan ikan merah sidung, menghubungkannya dengan sirah Nabawiyah, menghubungkan dengan dari khulafa Rasyidin, akan sulit. Bagaimana generasi Pasir dan generasi Pasir kemudian dengan Pasir Janji. Jadi nama Pasir itu Pasir di Aceh Utara itu berasal dari nama anjing. Hal yang tidak bisa masuk akal, yang bukan masuk akal saja, ke hidung pun masuk. Yang disebutkan dalam sejarah. Nah inilah yang kemudian berkembang. Dan saat kita ingin menciptakan dalam versi yang berbeda, itu kadang yang signifikan. Persoalan sejarah, saya kira juga persoalan yang masih rumit, yang mesti kita selesaikan. Dan tapi yang tadi, yang saya kira Sirah Nabawiyah dari Khulafaur Rasyidin, Khalifah, kemudian sahabat Rasulullah, itu yang harus banyak menjadi cerita ini. Kalau enggak ada Spiderman, Superman, apa lagi, Iron Man, anak-anak kita sudah menghafal Wonder Woman. Jadi mereka menciptakan superhero baru. Bobo-bobo. Yang fantastis sebenarnya tidak ada. Itu dia ada dalam kehidupannya. Tapi itu cuma istilahnya kecenderungan orang untuk mengangkat superhero. Awal itu memang ada pesan-pesan yang bagus dalamnya. Akan tapi itu adalah fantasi. Itu tidak nyata. Sehingga anak-anak kita lebih terbuat dari itu sifatnya imajinasi, fantasi yang tidak ada wujud. Adakah lebih baik? Tidak akan lebih baik lebih baik. Hal itu baru. Halawah. Tapi juga fakta. Itu bukan tokoh fiktif. Jadi mungkin kita harus pikir perlu fiksi untuk anak-anak itu imajinasi, mengembangkan imajinasi. Agar tapi tokoh yang realnya itu harus lebih banyak masuk daripada tokoh perimbangan. Jadi semuanya sudah tokoh fiktif. Tokoh yang tidak ada yang cuma menggambarkan ini peran
yang bagus tentang almarhum Abu Khalid Bani, sifat keilmuan beliau, khutbah beliau bagaimana dan seterusnya. Cerita tentang Abu Tumin, guru-guru kita, tapi dari syakhsiat, dari kebaikan beliau, akhlak beliau, ilmu pengetahuan beliau dan apa yang beliau termakan. Ulama kita perlu diceritakan apa ulama kita di sini, ulama kita sebelumnya itu yang lebih banyak kita harus beredar di dalam masyarakat, didengar dalam majlis pengajian dan sebagainya. Ada kata sejarah yang tadi sudah dikawalaukan oleh mereka, tapi kan orang-orang yang bercerita tentang dongeng-dongeng tadi, mereka tidak bisa bercerita tentang masalah Talha, tentang Usama bin Zaid, tentang Ubaidah. tidak bisa berceritanya itu kita mengambil peran cerita itu dan kemudian mungkin dalam pengajian kita akan menemukan di rumah Ibu Siti Jero, Syekh Muhammad Sama yang ternyata salah satu kakek itu hafal Quran, orang penghafal Al-Quran dan kemudian memang nasabnya dari keluarga Ali, dari keluarga masyayikh Islam. Itu yang mungkin kita ceritakan, lebih banyak diceritakan apa yang kita dapat. Sejauh dia akan berhubungan dengan Islam, dengan sejarah Islam, sejarah perasaan ini seperti Khalid kan, ini seperti Usama ya, ini seperti Abu Bakar ya. Orang-orang yang dalam tampilan yang seperti itulah jujurannya amanah. Itu yang mungkin kita perlu bangun di dalam buat ceramah atau dalam dakwah kita, sehingga saya sangat mementingkan itu generasi ke depan, anak-anak dan adik-adik seperti ini, dan itu merupakan bunga bangsa, bunga sosial depan, dan ini yang perlu kita isi. Kita tidak ada komik dalam penulis komik dalam bentuk istilahnya menggambarkan bagaimana karakter Islam, Al-Malik Al-Salih, bagaimana harus sampai Al-Malik Al-Zahir, kemudian juga Sultan Adad-Din Ayat Syah, Sultan Adad Ali Ayat Syah yang tampil sebagai pahlawan Islam. Dan ini yang mungkin kita depan juga kita harus memberikan dukungan semasa. Itu menyangkut dakwah dan sejarah mungkin dan ya persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Menyangkut persoalan kelas kita ni orang tua memang kelas itu biasa, jadi diambil jalan ada. Tapi saya kira kita perlu bereksperimen, kita perlu menguji coba dan semua tidak akan dipercayai bahwa itu akan terwujud sebelum terwujud. Saya kira dakwah kedai-kedai kopi kita, ya seperti tadi. Sebenarnya dakwah itu tidak mengenal tempat yang ada di mana saja kebaikan itu bisa kita tumbuhkan. Artinya dengan generasi saya tampilan saya di acaranya begini, tapi di luar bukan begini. Tapi bukan cara pendek ya. Artinya di mana kita bisa lebih dekat. Ya, karena orang Aceh ini pandai dia kadang-kadang manipulasi. Pandai dia kamu perasa kalau dulu waktu pertama saya pulang, saya kadang-kadang kita duduk kedai kopi kita kan perlu cerita agama. Karena orang yang di depan kita itu sangat pandai bercerita agama. Jadi panjang dia cerita. Saya kira enggak sangat ini bersih inilah supaya. Contohnya besoknya sudah ditangkap karena sabu-sabu makan dan banyak bandit. Jadi hati-hati dia Aceh ini orang yang berbicara Islam itu bukan semuanya orang yang alim.